Debu tebal menyelimuti pabrik gula Mangaran seperti kafan yang tak pernah diganti. Bangunan itu berdiri kokoh di pinggiran kota di Bondowoso. Saksi bisu kejayaan masa lalu yang kini hanya menyisakan karat dan kegelapan. Konon pabrik itu tidak hanya menyimpan mesin-mesin tua, tetapi juga arwah-arwah pekerja yang tewas mengenaskan saat terjadi kebakaran hutan puluhan tahun silam. Rian dan 3 temannya, Bagas, Sinta, dan Rio adalah sekelompok anak muda yang gemar mencari tantangan. Mereka mendengar tentang keangkeran pabrik Mangaran dan memutuskan untuk membuktikannya sendiri. Suatu malam yang gelap gulita, mereka menyelinap masuk melalui pagar yang berkarat. Suasana di dalam pabrik langsung mencekam. Udara terasa berat dan dingin, membawa bau anyir yang samar. Cahaya bulan yang menembus celah atap yang bolong menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di dinding-dinding yang kotor. Suara langkah kaki mereka sendiri menggema di tengah keheningan yang menakutkan. Mereka mulai menjelajahi setiap sudut pabrik. Mesin-mesin raksasa yang dulunya gagah kini tampak seperti monster tidur yang siap menerkam. Lantai yang terbuat dari besi berderit di bawah kaki mereka menambah kesan angker tempat itu. Di salah satu ruangan, mereka menemukan sisa-sisa arsip yang hangus dan alat-alat kerja yang berkarat. Tiba-tiba Sinta berteriak tertahan. Ia menunjuk ke sebuah lorong gelap di ujung ruangan. Di sana, samar-samar mereka melihat sosok hitam tinggi berdiri mematung. Bulu kuduk mereka meremang. Ketika Rio menyalakan senternya ke arah sosok itu, ia menghilang begitu saja. Mereka mencoba menenangkan diri, menganggap apa yang mereka lihat hanyalah ilusi akibat kelelahan dan ketakutan. Namun keanehan terus berlanjut. Mereka mendengar suara rintihan pelan dari arah gudang penyimpanan. Awalnya mereka mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin jelas dan pilu, seolah-olah seseorang sedang sekarat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka. Dengan hati-hati mereka mendekati gudang tua yang pintunya tampak reot. Ketika Bagas mendorong pintu itu, bau gula gosong yang sangat menyengat langsung menusuk hidung mereka. Di dalam gudang yang gelap, mereka melihat bayangan-bayangan bergerak samar. Tiba-tiba salah satu bayangan itu bergerak cepat ke arah mereka. Mereka terkejut dan berlarian panik. Dalam kegelapan mereka berpencar. Rian berusaha mencari teman-temannya sambil terus mendengar suara bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bisikan itu terdengar seperti orang-orang yang sedang kesakitan dan memanggil-manggil nama. Rian menemukan Sinta terduduk lemas di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke arah tumpukan karung gula yang tinggi. Di sana mereka melihat jejak kaki berlumuran cairan hitam yang tampak seperti darah segar. Ketakutan mereka mencapai puncaknya. Mereka memutuskan untuk segera keluar dari pabrik terkutuk itu. Namun seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi mereka. Pintu-pintu yang tadi mereka lewati terasa jauh dan sulit ditemukan. Lorong-lorong tampak memanjang tanpa ujung. Saat mereka berusaha mencari jalan keluar, mereka kembali melihat sosok hitam tinggi itu. Kali ini berdiri tepat di hadapan mereka. Sosok itu mengeluarkan suara gerungan rendah yang membuat darah mereka membeku. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau anyir yang semakin kuat. Dengan sekuat tenaga mereka berlari tanpa arah, menghindari bayangan-bayangan yang terus mengejar. Mereka mendengar teriakan Bagas yang tiba-tiba berhenti. Rian dan Sinta terus berlari, air mata ketakutan membasahi wajah mereka. Akhirnya dengan sisa tenaga mereka berhasil menemukan celah di pagar dan keluar dari pabrik tua itu. Mereka tidak berhenti berlari hingga tiba di rumah masing-masing. Rio dan Bagas tidak pernah terlihat lagi sejak malam mengerikan itu.
Sejak kejadian itu, Rian dan Sinta tidak pernah lagi berani mendekati pabrik gula Mangaran. Mereka selalu teringat akan bau anyir, suara rintihan, dan sosok hitam yang menghantui mimpi mereka. Pabrik tua itu tetap berdiri, membisu menyimpan rahasia kelam dan arwah-arwah yang terjebak di antara mesin-mesin berkarat, menjadi pengingat bagi siapa saja yang berani mengusik ketenangannya.